warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintasari dari Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, apa itu hakikat dan apa itu tujuan pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, hakikatnya adalah proses pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya pengertiannya itu ada proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Adapun esensi pendidikan dalam Islam, yaitu pada hakikatnya terletak pada iman dan komitmen terhadap ajaran agama Islam. Hal ini sejalan dan senada dengan definisi pendidikan Islam yang disajikan oleh Ahmad de Marimba. Ia menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, yaitu kepribadian Muslim. Ada 3 unsur, yaitu yang mendukung pelaksanaan pendidikan Islam. 1. Usaha berupa bimbingan bagi pengembangan potensi jasmaniah dan rohaniah secara seimbang. Yang kedua, ada usaha tersebut didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian yang ketiga, ada usaha tersebut diarahkan kepada upaya untuk membentuk dan mencapai kepribadian manusia, yaitu kepribadian yang di dalamnya tertanam nilai-nilai Islam, sehingga segala perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peserta didik akan mampu meraih insan kamil, yaitu manusia paripurna, manusia ideal. Seiring dengan sisi penting akhlak dan kepribadian mulia sebagai inti pendidikan, maka pendidikan Islam sebagaimana dinyatakan oleh Syed Sajjad Husain juga dapat dipahami sebagai suatu pendidikan yang melatih jiwa murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis ilmu pengetahuan, mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Mereka dilatih dan mentalnya menjadi begitu berdisiplin sehingga mereka ingin mendapatkan ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual mereka atau hanya untuk memperoleh keuntungan material saja, melainkan untuk berkembang sebagai makhluk rasional yang berbudi luhur dan melahirkan kesejahteraan spiritual, moral, dan fisik bagi keluarga, bangsa, dan seluruh umat manusia. Ada 3 hal penting, yaitu pendidikan Islam pada hakikatnya menekankan 3 hal, yaitu 1. Sesuatu atau suatu upaya pendidikan dengan menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik. Yang kedua, bahan pendidikan yang diberikan kepada anak didik berupa bahan material, yakni berbagai jenis ilmu, pengetahuan, dan spiritual, yakni sikap hidup dan pandangan hidup yang dilandasi nilai etis Islam. Yang ketiga, tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur, serta mencapai kesejahteraan manusia yang adil dan makmur dalam rengkuhan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pengertian tujuan pendidikan Islam. Sebenarnya pendidikan Islam ini memiliki tujuan, yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan yang berbudi luhur menurut ajaran Islam. Sebenarnya di pendidikan Islam ini memiliki ada 3 macam tujuan. Yang pertama ada tujuan akhir. Apa sih tujuan akhir? Tujuan akhir atau terakhir adalah merupakan tujuan tertinggi yang bersifat mutlak atau tetap
tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Jadi kebenaran ini tetap dan umum atau mendunia. Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan perannya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, indikator dari insan kamil. Salah satunya yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Kedua, ada tujuan umum. Tujuan umum adalah maksud atau perubahan-perubahan yang dikehendaki yang diusahakan oleh pendidikan untuk mencapainya. Terakhir adalah tujuan sementara. Tujuan ini pada umumnya merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntunan kehidupan. Karena itu tujuan sementara bersifat kondisional, tergantung faktor di mana peserta didik itu tinggal atau hidup. Dengan adanya pertimbangan, kondisi itulah pendidikan Islam bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi prinsip dinamis dalam pendidikan dengan lingkungan yang bercorak apapun yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, tetapi orientasi dari pendidikan tetap dalam satu tujuan, yaitu nilai-nilai ideal Islam. Kemudian ada pengertian tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama ada Nauhib al-Atas. Nauhib ini menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup atau philosophy of life. Jika pandangan hidup itu Islam, maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna atau insan kamil menurut Islam. Yang kedua ada para ahli Abdul Ar-Rahman Saleh Abdullah. Dia mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah, dan tujuan mental. Ketiga ada para ahli Abdul Ar-Rahman An-Nahlawi. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku dan perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia. Yang terakhir ada para ahli Ali Khalil Abu Al-Ainaini. Dia mengemukakan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah perpaduan antara pendidikan jasmani, akal, akidah, akhlak, perasaan, keindahan, kemanusiaan. Adanya nilai keindahan atau seni yang dimaksudkan oleh Al-Ainaini dalam tujuan pendidikan agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Keindahan dan seni memang harus dieksplisitkan karena kesempurnaan secara real pada akhirnya ada pada nilai seni. Nah, jika sesuatu tersebut telah menyentuh wilayah seni, maka kesempurnaan dan keindahan dari sesuatu tersebut sudah real dan menjadi bagian dari dirinya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.